Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Tadulako, program studi bimbingan dan konseling. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah TIK dalam bimbingan konseling dengan dosen pengampu Ridwan Syahran, SPD, MPD. Kami dari kelompok 8 terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Yang pertama saya Rabiatul Adawiyah, kedua Jessica Liwan, ketiga Muhammad Safwan, keempat Mardatila, dan yang kelima Rizkika Sako. Di tugas ini, kelompok kami memilih topik layanan belajar dengan judul Kesulitan Belajar Online. Kemudian, dalam layanan belajar, kami menggunakan metode konseling kelompok. So, langsung saja inilah video proses konseling kelompok dalam layanan belajar. Kamu disuruh orang tua. Ada gangguan, kan baru juga biasa kita itu tidak fokus kalau kuliah online karena kan biasa kalau kita kamu belajar di sekolah. Baik teman-teman, saya kumpul kalian di sini karena kemarin itu saya dengar teman-teman punya keluhan tentang belajar online. Ya, dan dari keluhannya teman-teman itu saya dengar itu hampir sama dengan yang kalian bicarakan. Jadi kita di sini tuh adakan sharing-sharing tentang masalah kalian. Jadi mungkin dari sharing-sharing ini kita dapat solusi dari yang masalah kalian hadapi itu. Ya, mungkin pertama-tama itu kita perkenalan nama dulu. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah, asalku dari Parigi. Perkenalkan, nama saya Jessica, asal saya dari Palolo, Kabupaten Sigi. Perkenalkan, nama saya Mardatila, asal saya dari Pasangkayu. Ya, karena teman-teman sudah perkenalkan diri, sekarang giliran saya lagi untuk memperkenalkan diri saya. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Safwan, saya dari Sausu. Ya, karena kita sudah saling mengenal, jadi dari kesulitannya kalian itu, saya mau dengar. Kita di sini sharing saja tentang kesulitan yang kalian hadapi tentang belajar online. Jadi kita ini adakan konseling kelompok itu gunanya untuk mencari solusi dari kesulitan yang teman-teman hadapi. Sekarang saya mau dengar dari Rabiatul, apa kesulitannya? Untuk kesulitan yang saya hadapi selama belajar online di rumah, itu biasanya kalau ketika melakukan Zoom meeting, banyak sekali gangguan. Biasanya itu adekku mengganggu, biasanya mamaku panggil suruh beli ini, beli itu. Biasanya juga ada suara-suara ayam di luar, jadi saya itu tidak fokus untuk melakukan Zoom meeting. Ya, kita sudah dengarkan dari kesulitan yang dihadapi oleh teman kita, Rabiatul. Sekarang saya mau dengar lagi tentang kesulitan yang dihadapi oleh Jessica. Ya, baik. Kesulitan yang saya hadapi selama belajar online ini, yang paling utama itu jaringan. Soalnya di tempat saya, di Palolo itu jaringan itu kurang bagus. Apalagi kalau hujan atau mati lampu itu jaringan memang langsung hilang total. Jadi kadang biasa kalau sementara belajar melalui room Zoom, saya itu kadang keluar masuk atau tidak, suara dosen yang mengajar itu kurang jelas. Terlebih lagi kalau soal pengiriman tugas di LMS itu sangat sulit sekali. Biasa kadang saya tidak mengirim karena deadline-nya sudah habis, sudah tutup, dan juga kadang mengirim tapi sudah habis waktunya. Itu kesulitan selama saya belajar online. Ya, itu sudah kesulitan yang dihadapi sama teman kita Jessica. Kita sudah dengar sama-sama kan apa yang dia dihadapi oleh Jessica kesulitannya. Saya mau dengar lagi dari Margatila, apa kesulitanmu tentang belajar online? Baiklah, kesulitan saya
dalam online ini yaitu memahami materi, karena saya lebih suka offline. Kan pembelajaran daring ini baru pertama, jadi saya sulit beradaptasi. Itu kesulitan saya. Ya, kita sama-sama sudah mendengarkan keluh kesahnya kalian tentang belajar online di masa pandemi ini. Ya, mungkin ada teman yang bisa kasih saran dari kesulitan yang teman-teman hadapi. Saya mau kasih saran untuk Jessica. Kan ini permasalahanmu mengenai jaringan. Jadi mungkin bisa kau mengerjakan tugas, jangan nanti dekat deadline supaya tugasmu itu bisa selesai. Nah untuk nanti kalau ada Zoom meeting, usahakan kau cari memang tempat yang bagus jaringannya. Ya, itu sudah tadi saran dari Rabiatul buat Jessica. Mungkin ada lagi teman-teman yang bisa kasih saran buat siapa? Oke, baik. Terima kasih untuk sarannya dari Rabiatul. Mungkin saya akan menambahkan sedikit saran untuk teman-teman yang lain dalam kesulitan belajar online ini. Saran juga untuk Mardatila, karena kan Mardatila di sini kesulitan memahami materi ya. Nah, saran saya untuk setiap melakukan pembelajaran itu harus lebih fokus untuk memperhatikan dosen mengajar. Dan juga kalau misalkan kurang memahami apa yang dosen berikan materi untuk kita, mungkin Mardatila juga bisa bertanya-tanya kepada teman yang sudah mengerti. Itu saran buat saya. Dan juga saran buat Rabiatul untuk pembelajaran dari rumah yang banyak gangguan, mungkin bisa mencari tempat yang nyaman, yang tenang, biar tidak ada gangguan sama sekali dari keluarga atau dari siapa saja pembelajaran dari rumah. Terima kasih. Kita sudah dengar tadi bersama-sama kesulitan dan saran-saran yang teman-teman berikan. Jadi saya dapat menarik kesimpulan bahwa belajar online itu sebenarnya tidak ada sulitnya kalau kita pandai manajemen waktu. Nah, baru itu yang kedua, kita juga bisa mencari teman yang bisa mengajarkan kita. Mungkin itu intinya itu sepintar-pintarnya kita dan dalam beradaptasi belajar di masa pandemi ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya kasih saran. Intinya dari belajar dari konseling kelompok yang kita lakukan ini, teman-teman ada solusi yang dibawa pulang tentang masalahnya teman-teman. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami ucapkan banyak terima kasih. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Salam sehat semuanya.